diem aja dipanggilin. Itu apa? Kayak ada yang lewat-lewat seliweran gitu barusan. Aduh, sumpah. Merinding disco ini bulu kuduk tim cuan. Tapi masa iya sih siang-siang bolong begini ada makhluk astral visit study tour ke sini? Astagfirullah mbak. Astagfirullah mbak. Tenang kok mbak, saya lagi cosplay aja. Abis tempatnya estetik banget. Kirain demit beneran. Ya ampun, ternyata si Eneng Gelis lagi ngumpet di situ. Ngapain sih Neng? Bikin orang tinggi yang nat-nat aja deh. Capek deh. Kalau lapar sini, jangan berdiri siap gerak di situ. Kan kita jadi parno. Masalahnya bos, rumah ini tuh adalah rumah bekas lokasi syuting filmnya mendiang Ratu Horor Indonesia Susana bos. Gimana kita jadi nggak berimajinasi aneh-aneh, ya kan? Lah sekarang, rumah ini udah disulap jadi resto yang asyik banget menu dan suasananya. Sampai bisa cuan ratusan juta. Halo bos, buat teman-teman yang mau nongkrong, kumpul-kumpul bareng teman, keluarga, ngadem di bawah pohon. Yuk kesini, tetap di cuan bos. Yes, sesuai namanya, makan bawah pohon. Resto ini emang teduh banget. Adem dan rimbun pohonnya bos. Nyelip di sudut wilayah Cibubur, tempat ini mah asli hidden gem yang layak banget disambangin. Luasnya 2 hektar bos. Yes, gede banget emang. Makanya cocok buat kumpul-kumpul keluarga besar, acara kantor, ulang tahun, tunangan, bahkan nikahan pun hayu. Nah, ratusan aneka tanaman ini nggak tumbuh tiba-tiba bos. Ini semua dulunya adalah dagangan sang owner yang menjajal bisnis tanaman hias. Tapi karena trennya udah mulai menurun, ya jadi nggak cuan lagi deh. Nggak pakai pikir lama dan rumit-rumit, Mas Musa pun banting setir, bikin resto tematik yang cakep ini. Tren tanaman hias itu tidak pernah setinggi pada saat pandemi dan tidak pernah seturun tahun lalu. Karena tren tanaman turun, traffic turun, customer turun, kita mikir gimana caranya nih pivot bisnisnya kemana. Akhirnya kita bukalah rumah makan. Terawangan Mas Musa masalah bisnis emang jeli dan tajam banget bos. Pria 34 tahun ini juga piawai bikin strategi bisnis yang terkonsep. Jadi nggak ngawur asal jalan aja bos. Doi juga paham betul sasaran pasarnya tuh demen banget foto-fotoan. Makanya desain ruangan jadi concern utama juga. Ruangan doang yang cantik, tapi makanan seadanya. Nggak ada cerita bos. Masakan di sini tuh jempolan bos. Masakan rumahan yang kualitasnya jempolan. Bikin kita yang kangen pulang menyantap masakan ibunda sedikit terobati rindunya. Karena suasananya seperti itu, konsepnya seperti itu, makanannya mengikuti. Kita punya sayur lodeh kita develop lagi nih, ada sayur lodeh kotak, kuahnya lebih kental, ada sayur lodeh tetelan, ada sayur lodeh kampung. Kita punya ikan mangut pari asap kita punya. Kemudian kita punya makanan-makanan tradisional lain yang Betawi suka jengkol, kita punya jengkol rendang, kita punya asam-asam iga, kita punya garang asem. Jadi makanannya memang makanan-makanan yang ketika makan juga mengingat ke masa lalu. Kan jadi nostalgia kan? Sini biar makin mantep, cemilin juga nih pisang goreng gula aren, otak-otak bakar, getuk singkong, tape goreng, dan masih banyak lagi. Wah, magic ya the power of jajanan ini. Harga nggak usah jadi beban pikiran bos. Lawang per porsi dibanderol mulai 20 ribuan aja. Gimana? Seneng toh? Ya iyalah. Punya resto yang desainnya tradisional dan hampir semua bahannya kayu, pasti potensial juga nyimpen debu. Makanya tim bebersihnya Mas Musa nggak mau kecolongan bos. Setiap sudut di sini kinclong semua. Jadi makin asyik dipakai nongki lama-lama. Buntutnya penjualan juga cus, meroket bos. Kalau sehari weekday mungkin sekitar 200 porsi. Kalau weekend bisa sampai 300-400 porsi. Ganteng banget ini cuan ya. Kalau kita rata-rata aja deh, per hari ludes 300-an porsi seharga 20 ribuan, ya minimal masuk dong 6 jutaan.
Kalau sebulan bisa banget menghasilkan 180 jutaan. Wow! Tapi yang namanya pengusaha, ketemu rugi dan laba tuh udah kayak ketemu besti aja. Hihi, udah biasa. Kayak Mas Musa nih, yang pernah loh rugi sampai puluhan juta. Ini nih, baru serem namanya. Banyak mulai tanaman ketika pandemi, demand-nya lagi tinggi-tingginya, supply-nya nggak kekejar, akhirnya kita harus impor. Sampai di customer tanamannya ternyata sudah ada yang pecah potnya, atau mungkin sudah ada yang layu karena di ekspedisi terlalu lama tertahan. Nangis pasti waktu itu ya, tapi kudu cepet bangkit. Satset bikin langkah bisnis baru, bikin tim kerja yang solid, marketing dan promo digas sampai ngepol. Terus inovasi menu baru juga terus dilakukan. Hasilnya bisnis pun jadi ngebut lagi. Sampai banyak banget influencer yang dengan senang hati pada bikin konten di tempat yang asik ini. Yippee! Tapi impian semua cewek itu adalah bisa makan banyak tapi gak gendut. Gimana bos? Udah kepikiran pengen bikin bisnis kayak Mas Musa? Terus sukses di usia muda? Terus mandi cuan tiap bulan? Ya kalau gitu bangun dong, jangan melulu rebahan. Cus, kita mulai bos. Nah, kenapa sayur lodeh udah matang? Karena kalau mentah nggak laku. Jadi teman-teman, kalau seandainya mau punya bisnis seperti ini, gampang. Yang pertama cari partner bisnis yang tepat, cari unique selling produk kita, dan yang paling penting, bisnis tuh harus cuan bos.